Nah, halo teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas lebih lanjut mengenai personal space ya. Nah, jadi ada beberapa viewer ya yang sempat menanyakan maksudnya personal space itu apa sih? Ya, memang mungkin di video sebelumnya saya sudah ada sempat membahas memang cuman secara garis besar aja ya, nggak secara detail. Nah, jadi mungkin di video kali ini saya akan coba membahas secara ya bisa dibilang sedetail mungkin lah ya yang saya bisa. Personal space itu bisa dibilang teman-teman sama seperti social distancing lah ya. Nah, cuman ya personal space di anjing ya bisa dibilang jaraknya itu berbeda-beda teman-teman ya. Jaraknya itu berbeda-beda, tinggal tergantung anjing masing-masing anjing tersebut personal space-nya besar apa enggak ya. Nah, kalau untuk kita ngomong personal space sendiri ya, kapan sih anjing-anjing itu membutuhkan personal space ya, atau mungkin tanda-tandanya seperti apa sih? Nah, pastinya kalau personal space itu akan dilakukan anjing ya, terutama di saat mereka sedang makan ya, di saat mereka sedang beristirahat, di saat mereka sedang bersosial ya, baik itu dia bersosial kepada anjing-anjing yang baru dikenal ya, ataupun dengan manusia-manusia yang baru dikenal ya, atau mungkin di saat anjing itu sedang bisa dibilang ingin memiliki waktu me time lah bisa dibilang ya, seperti di saat mereka sedang bermain dengan mainan kesayangannya mereka ya. Nah, jadi sign-sign sendiri pun ya, sign-sign sendiri dari anjing yang merasa atau mungkin tanda-tanda anjing yang merasa personal space-nya diganggu ya. Ya, ciri-cirinya sebenarnya sama, nggak beda sih teman-teman, nggak beda dengan ciri-ciri anjing yang merasa terusik. Bisa dibilang seperti mereka sudah mulai memperhatikan ya, tatapan mata yang sudah mulai tajam, kuping yang sudah mulai berdiri ya, atau mungkin leher yang postur tubuh atau mungkin leher yang sudah mulai tegap ya. Itu sebagai salah satu ciri-ciri anjing yang mungkin merasa personal space-nya diganggu teman-teman ya. Nah, kalau anjing yang merasa personal space-nya diganggu ya, mungkin sudah merasa terganggu lalu diabaikan ya, apa yang terjadi? Pastinya agresi yang bisa tercipta teman-teman, mungkin bisa dibilang gonggongan lah, atau mungkin penyerangan dan lain sebagainya ya. Nah, banyak kasus yang banyak juga kasus perkelahian ya, atau mungkin penyerangan terhadap manusia itu juga salah satu disebabkan karena personal space yang dilanggar teman-teman, terutama di saat anjing itu bersosial ya. Nah, jadi contoh nih misalnya di saat sosial tiba-tiba di saat didekatin anjing itu langsung berkelahi ya, ataupun mungkin di saat uh, di rumah, misalnya di saat di rumah anjing yang tidur tiba-tiba ya, maksud hati baik kita tuh kita mau menyayangi ya, tiba-tiba langsung terjadi satu tindakan agresi, baik itu satu gonggongan atau mungkin itu satu penyerangan dan lain sebagainya ya. Jadi bisa dibilang hal itu terjadi karena apa teman-teman? Personal space ya, atau mungkin social distancing itu juga merupakan salah satu bagian dari respect ya. Jadi di hukum alamnya mereka, di hukum alamnya anjing ya, personal space itu adalah salah satu bagian dari respect ya. Nah, jadi jangan lupa ya, personal space itu sangat-sangat penting teman-teman ya. Personal space itu sangat-sangat penting, dan hargailah personal space di masing-masing anjing ya teman-teman juga ya di rumah. Nah, jadi kalau jarak sendiri ya, jarak di personal space masing-masing anjing itu sebenarnya berbeda-beda teman-teman. Jadi tinggal tergantung tingkat terhadap siapa personal space itu dilanggar. Jadi contoh maksud saya begini, dalam bersosial misalnya contoh nih anjing saya misalnya si Kofi ya. Di saat dia bertemu dengan anjing-anjing yang pernah dia ketemu ya, atau mungkin anjing-anjing yang sudah bonding sama dia, mungkin personal space itu hampir tidak ada. Tetapi lain halnya jika dia bertemu dengan anjing-anjing yang baru dikenal, itu personal space-nya cukup besar ya. Nah, jadi sama juga dengan di saat anjing-anjing saya misalnya bertemu dengan teman-teman saya atau tamu-tamu saya yang mungkin sering bermain di ke rumah saya ya.
Mungkin personal space itu juga hampir nggak ada, tapi beda halnya dengan di saat dia bertemu dengan orang-orang yang baru dikenal ya. Nah jadi setiap personal space di anjing itu berbeda-beda, tinggal tergantung terhadap siapa ya, seberapa besar kita ngomong eh, kepercayaan anjing kita terhadap lawannya mereka gitu loh teman-teman. Nah, kalau untuk di saat bersosial ya, personal space atau social distancing itu harus selalu dilakukan di awal teman-teman ya. Jadi di saat kita baru bertemu nih, misalnya kita mau memberikan anjing kita untuk bersosial dengan anjing lain ataupun dengan manusia baru yang dikenal ya, dengan teman-teman kita ataupun keluarga atau siapapun lah itu harus selalu dilakukan di depan dulu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk anjing kita membiasakan diri dulu dengan lingkungan di sekitar ya, dengan excitednya dia ya, mungkin agar excitednya dulu menurun dulu, baru kita berikan mereka untuk berinteraksi ya. Nah jadi bukan berarti kita ngomong di saat ketemu anjing baru ataupun di saat ketemu orang baru ya, itu kita langsung dari awal sampai akhir kita terus kasih dia personal space ya. Maka kalau kita menerapkan cara seperti itu ya sama aja dong, kita bisa dibilang tidak mengajarkan anjing kita untuk bersosial, bisa dibilang ya hanya sebatas ya udah kasih dia untuk personalnya dia aja gitu loh. Nah jadi ingat teman-teman, dalam hal bersosial di anjing, personal space itu atau social distancing ya sangat butuh ya, tetapi hal tersebut bukan dijadikan untuk sebagai satu penghalang ya, penghalang agar anjing kita tidak dapat bersosial, bukan ya. Tujuannya social distancing di saat bersosial adalah untuk membiasakan diri dulu, memberikan ruang dan gerak dulu untuk anjing kita untuk membiasakan diri dengan lingkungan sekitar ya, untuk excited dia juga untuk menurun dulu, baru kita biarkan mereka berinteraksi ya. Nah kalau untuk personal space atau social distancing, kalau untuk kita ngomong antara kita nih pribadi ke anjing kita ya, itu dilakukan di saat mereka sedang makan ataupun di saat mereka sedang tidur ya. Itu alangkah baiknya ya kita berikanlah mereka personal space tersebut gitu loh. Nah jadi ingat teman-teman, personal space itu sebenarnya bertujuan untuk apa ya, mengajarkan juga serta mengajarkan juga mereka untuk respect gitu loh. Nah jadi jangan lupa teman-teman hargai personal space anjing teman-teman juga semuanya, dan semoga aja video kali ini ya mengenai personal space itu mungkin sudah terjawab ya. Nah jadi jangan lupa untuk saksikan terus video HMC berikutnya ya, semoga sharing-sharing kali ini dapat membantu teman-teman semua di rumah. See you.